Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Lanjutkan ke sub pokok bahasan berikutnya, yaitu kefasikan menyebabkan Bani Israel mengingkari Al-Quran. Pembicaraan selanjutnya ditujukan kepada Rasulullah SAW untuk memantapkan hati beliau terhadap kebenaran wahyu yang diturunkan kepadanya dan ayat-ayat yang jelas diberikan kepada beliau, serta untuk menjelaskan bahwa tidak ada yang mengingkari ayat-ayat ini kecuali orang-orang yang fasik atau durhaka, yang menyimpang dan mengungkapkan aib Bani Israel yang tidak konsisten pada janji, baik janji mereka pada Tuhannya maupun kepada nabi mereka terdahulu, ya, maupun janji mereka kepada Rasulullah, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana diungkapkan pula sikap mereka yang membuang kitab Allah yang terakhir dan yang datang untuk membenarkan kitab yang ada pada mereka. Walaqad anzalna ilaika ayatin bayyinat wa ma yakfuru biha illal fasiqun. Aw kullama ahadu adan nabda'u fariqum minhum bal aktsaruhum la yu'minun. Walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabada fariqum minal ladina utul kitab Allahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Dan sungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas, dan tak ada yang ingkar kepadanya melainkan orang-orang yang fasik, ya, orang-orang yang durhaka. Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengingat janji, golongan mereka melemparkannya. Bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat melemparkan kitab Allah ke belakang punggung. Mereka seolah-olah tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Ini surat Al-Baqarah ayat 99 sampai 101. Kekafirannya di sini Al-Quran menyingkap ilat sebab kekafiran Bani Israel terhadap ayat-ayat yang jelas yang diturunkan oleh Allah, bahwa penyebabnya itu adalah kefasikan dan penyimpangan terhadap fitrah, ya. Karena fitrah yang lurus pasti mengimani ayat-ayat itu, dan hati yang lurus pasti akan mengimani, ya. Kalau hatinya lurus, masih bersih, ya, pasti akan beriman. Apalagi sebelumnya dia sudah dapat peringatan dari kitab Taurat bahwa nanti akan ada nabi akhir zaman, dan hati yang lurus pasti akan mengimaninya. Nah, apabila orang-orang Yahudi atau lainnya mengingkari ayat-ayat Allah, hal itu bukanlah karena ayat-ayat yang jelas ini tidak memuaskan hati atau tidak dapat menjadi hujah, melainkan karena fitrah mereka sudah rusak dan durhaka. Karena fitrahnya sudah rusak, sebagai manusia fitrahnya sudah rusak, ciri-ciri dasar manusianya sudah rusak, sudah lenyap dalam diri orang-orang Yahudi atau orang-orang yang seperti Yahudi seperti ini, ya. Selanjutnya pembicaraan ditujukan kepada kaum muslimin dan kepada manusia secara umum untuk mengungkap aib orang-orang Yahudi itu dan menyingkap
salah satu sifat mereka yang buruk lagi, yaitu bahwa mereka adalah satu golongan manusia yang berbeda-beda keinginannya, meskipun mereka sama-sama ta'assub atau fanatik secara tercela maka mereka tidak satu ide, tidak konsisten pada janji dan tidak berpegang pada tali yang kuat. Beda-beda mereka, orang bukan berarti mereka satu kata, beda-beda. Makanya ketika sebagai contoh, ketika dipilihnya Talut sebagai pimpinan orang-orang Bani Israel untuk melawan Jalut, ya mereka pada nggak setuju, karena yang mereka inginkan harusnya diantara mereka yang dipilih orang-orang yang dianggap punya kedudukan di Bani Israel. Allah sangat tahu kalau dipilih salah satu mereka, yang lain juga nggak setuju, ya. Jadi bukan karena Talutnya, tapi karena mereka memang wataknya seperti itu, pendengki, iri. Kalau dipilih dari mereka, ya dari mereka sekalipun, itu akan juga dicela yang lain, karena mereka nggak sekata, tidak sepaham satu sama lainnya. Dan di samping mereka fanatik kepada diri dan golongan mereka tidak senang kalau Allah memberikan karunia-Nya kepada selain mereka. Di samping keadaannya yang seperti ini, mereka juga tidak berpegang teguh pada persatuan dan tidak saling menepati perjanjian antara sebagian yang satu dan sebagian yang lain. Paling mudah ingkar janji, ya makanya jangan mudah percaya kalau janji sama orang Yahudi. Kalau tidak menguntungkan mereka, ya janjinya dianggap janji palsu, janji tidak ada aja. Jadi orang-orang yang suka ingkar janji itu ya nggak ada bedanya dengan orang-orang Yahudi seperti ini, ya. Jadi Yahudi di sini cuma sebagai contoh saja. Dalam kenyataannya ada, walaupun agama kita sudah agama yang lengkap, lurus, ya, tapi kalau tingkah lakunya seperti Yahudi, ya Quran ini memang mengingatkan yang seperti itu. Jangan sampai kita seperti itu harapannya, tapi pada prakteknya masih ada tetap yang seperti itu. Sehingga Al-Quran ini mengingatkan seperti itu untuk menghindarkan kita dari hal-hal seperti itu, seperti yang dicontohkan Allah dalam bentuk Yahudi, yang memang sudah menjadi kenyataan bahwa ketika orang dikasih kitab, banyak yang mengingkarinya atau fasik atau durhaka terhadap kitab itu, tapi seakan-akan mereka alim, seperti itu, ya. Serta tidak ada suatu perjanjian yang mereka putuskan untuk diri mereka, melainkan akan muncul satu golongan dari mereka yang merusak perjanjian yang telah mereka sepakati itu dan keluar dari kesepakatan yang telah mereka buat. Ya, biasa mereka ingkar janji seperti ini. Patutkah mereka ingkar kepada ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Mereka telah mengingkari janji kepada Allah di bawah bukit dan Terima kasih.